Fakta mengejutkan, timnas Indonesia masih dicap terkuat di ASEAN oleh media Inggris. Pengakuan dari media Inggris bikin publik bola geger. Indonesia disebut sebagai tim paling solid di Asia Tenggara. Ini bukan sekadar opini, prestasi dan statistik berbicara. Siap atau tidak, ASEAN harus mengakui keperkasaan Garuda. Simak fakta lengkapnya di sini. Top Marco Top, Erick Thohir bicara tentang Korea Selatan lagi, kita nggak takut, justru nunggu. Jelang duel panas kontra Korea Selatan, Erick Thohir keluarkan pernyataan mengejutkan yang langsung bikin publik heboh. Ia menyebut Garuda Muda justru siap tempur dan sudah tak sabar hadapi raksasa Asia itu lagi. Kali ini, Indonesia ingin menang tanpa adu penalti. Simak detail lengkapnya di sini. Gerald Vandenberg lolos ke Piala Asia U23 2026 adalah mimpi yang bisa jadi kenyataan. Pelatih asal Belanda ini menyatakan bahwa meskipun grup yang dihadapi berat, salah satunya lawan Korsel, lolos ke Piala Asia U23 2026 bukanlah hal yang mustahil. Dengan kerja keras dan dedikasi tinggi, kami akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Eliano Reijnders batal tampil. Pesan menyentuhnya bikin fans timnas Indonesia terharu. Elianoi harus menunda aksinya di lapangan saat lawan Cina dan Jepang. Lewat Instagram, Eliano kirim pesan tulus yang bikin ribuan fans terdiam. Terima kasih atas dukungannya, saya akan kembali lebih kuat. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Fakta mengejutkan, timnas Indonesia masih dicap terkuat di ASEAN oleh media Inggris. Pengakuan dari media Inggris bikin publik bola geger. Indonesia disebut sebagai tim paling solid di Asia Tenggara. Ini bukan sekadar opini, prestasi dan statistik berbicara. Siap atau tidak, ASEAN harus mengakui keperkasaan Garuda. Simak fakta lengkapnya di sini. ASEAN All Stars baru saja menjalani pertandingan melawan Manchester United pada laga uji coba di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Rabu (28 Mei 2025). Laga tersebut berakhir dengan kemenangan mengejutkan ASEAN All Stars dengan skor 0-1. Ini jadi hasil yang cukup unik karena Man United datang dengan skuad terbaiknya. Dengan atmosfer ketat Liga Inggris, The Red Devils justru kalah dari pasukan Kim Sang-sik yang baru beberapa hari terbentuk. Bahkan beberapa pemain baru merapat ke Malaysia pada H-1 pertandingan. Media asal Inggris Sportsmole memberikan sorotannya terkait laga ini. Mereka justru tertarik dengan timnas Indonesia yang mengirim dua wakilnya ke ajang ini. Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi datang membawa nama Indonesia saat melawan Man United. Kali ini skuad ini memiliki beberapa pemain Indonesia, tulis laporan Sportsmole. Menariknya, mereka justru memberikan sorotan lebih untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda diakui masih jadi kekuatan utama di daratan Asia Tenggara. Kombinasi dengan Kim sebagai sosok penting di Vietnam membuat ASEAN All Stars tidak bisa dipandang remeh. Dengan negara dalam kurung Indonesia yang merupakan salah satu yang terkuat di kawasan ini secara internasional. Sementara mereka akan dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik, terangnya. Sementara itu, Sportsmole memprediksi skuad Garuda bisa melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia sendiri akan menantang Cina dan Jepang pada bulan Juni nanti. Mereka menilai bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk bisa membuktikan diri di laga terakhir putaran ketiga tersebut. Apalagi pelatih Patrick Kluivert sedang mempersiapkan timnya dengan intensif di Bali saat ini.
Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia minggu depan. Masih memiliki peluang besar untuk mencapai putaran final musim panas mendatang, yang menunjukkan seberapa jauh infrastruktur sepak bola di negara ini telah berkembang. Namun tidak ada satupun pemain kunci mereka yang akan tampil di laga ini, tutup media tersebut. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Top Marco Top. Erick Thohir bicara tentang Korea Selatan lagi, kita nggak takut, justru nunggu. Jelang duel panas kontra Korea Selatan, Erick Thohir keluarkan pernyataan mengejutkan yang langsung bikin publik heboh. Ia menyebut Garuda Muda justru siap tempur dan sudah tak sabar hadapi raksasa Asia itu lagi. Kali ini, Indonesia ingin menang tanpa adu penalti. Simak detail lengkapnya di sini. Timnas U23 Indonesia masuk dalam grup J pada babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. Indonesia yang ditunjuk menjadi tuan rumah akan menggelar pertandingan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Babak kualifikasi akan digelar pada 1-9 September mendatang. Nantinya 15 tim akan lolos ke babak final yang akan digelar di Arab Saudi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa Indonesia akan bertanding melawan Korea Selatan, Laos, dan Makau. Nantinya hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik yang akan melaju ke Piala Asia. Tentunya Garuda Muda datang dengan kepercayaan diri untuk mendapatkan 1 tiket menuju Arab Saudi. Apalagi mereka memiliki sejarah yang apik pada periode sebelumnya. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup J untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Korea Selatan, Laos, dan Makau menjadi lawan yang akan dihadapi Timnas U23. Juara grup dan 4 tim sebagai peringkat 2 terbaik akan tampil di Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Arab Saudi, tulis Erick Thohir. Ketum berharap supporter Timnas bisa memberikan dukungan kepada pemain yang sedang bertarung di lapangan. Bermain di kandang membuat Garuda Muda akan lebih nyaman dan diharapkan bisa memanfaatkan kondisi ini. Target terdekat tentu bisa melaju ke Piala Asia dan mempertahankan konsistensi di level tersebut. Kita dukung dan doakan Timnas U23 bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, harapnya. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia akan dipimpin oleh pelatih Gerald Vandenburg. Gerald sebelumnya sudah berkeliling ke tim Liga 1 untuk melakukan pemantauan. Ini dilakukan agar kerangka Garuda Muda bisa segera dibentuk karena mereka akan menjalani ujian yang berat. Saat ini dia masih berada di Bali dan bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia. Di sisi lain, Timnas U23 Indonesia memiliki sejarah bagus saat melawan Korea Selatan. Pada Piala Asia U23 2024 lalu mereka sukses mengalahkan Taguk Warrior Muda di babak perempat final. Saat itu Shin Tae-yong masih bertugas sebagai pelatih kepala untuk tim ini. Mereka kemudian gugur di babak semifinal setelah kalah dari Uzbekistan. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Gerald Vandenberg lolos ke Piala Asia U23 2026 adalah mimpi yang bisa jadi kenyataan. Pelatih asal Belanda ini menyatakan bahwa meskipun grup yang dihadapi berat, salah satunya lawan Korsel, lolos ke Piala Asia U23 2026 bukanlah hal yang mustahil. Dengan kerja keras dan dedikasi tinggi, kami akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenberg, menargetkan tim asuhannya bisa lolos ke Piala Asia U23 2026 meski satu grup dengan Korea Selatan. Timnas U23 Indonesia dipastikan bergabung dalam grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dari hasil drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026, Kamis dalam kurung 29 Mei 2025, ini tim asuhan Gerald Vandenberg dipastikan bakal bersaing dengan Korea Selatan, Makau, dan Laos. Pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2026 diikuti oleh 44 tim yang akan memperebutkan tiket ke putaran final. Sebanyak 44 tim ini dibagi menjadi 11 grup dan 11 negara yang keluar sebagai juara grup serta 4 runner-up terbaik berhak melaju ke Piala Asia U23 2026. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 sendiri bakal berlangsung pada 1 hingga 9 September 2025. Setelah mengetahui hasil drawing di kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini, Gerald Vandenberg merasa antusias. Apalagi Timnas U23 Indonesia dipastikan bakal menjadi tuan rumah dalam kualifikasi ini. Walaupun demikian, untuk venue tepatnya PSSI belum mengumumkan secara resmi turnamen ini bakal digelar di mana. PSSI beberapa waktu lalu memiliki rencana kualifikasi Piala Asia U23 2026 bakal digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun belum lama ini turnamen juga dikabarkan bakal digelar di Jakarta, Bekasi, atau Bogor. Sampai sekarang belum ada keputusan resmi dari PSSI. Akan tetapi pelatih asal Belanda tersebut sudah antusias menyambut ajang ini karena Timnas U23 Indonesia bakal bermain di kandang. Saya pikir bermain di kandang selalu bagus. Hal itu yang terpenting. Kita bermain di rumah sendiri, ujar Gerald Vandenberg sebagaimana dikutip bolasport.com dari YouTube Timnas Indonesia, Jumat dalam kurung 20 Mei 2025. Setelah melihat hasil drawing ini, Gerald mengaku bahwa lawan berat Garuda Muda pastinya adalah Korea Selatan. Menurutnya, Korea Selatan memang tim yang bagus sehingga mereka bakal menjadi lawan yang tak mudah. Sementara untuk tim lain yakni Makau dan Laos, Gerald mengaku belum begitu mengetahui kekuatan mereka. Namun, dia menilai bahwa hasil drawing ini bagus. Korea Selatan tim yang sangat bagus, sedangkan lawan lain adalah tim yang belum terlalu kami kenal, kata mantan pelatih FC Eindhoven tersebut. Tetapi menurut saya hasil undian yang bagus. Lebih lanjut, pelatih berusia 61 tahun tersebut mengatakan bahwa dalam sebuah turnamen memang sudah biasa ada tim yang bagus dan tidak terlalu kuat. Dia menilai bahwa hal itu bukan masalah dan lumrah terjadi di sebuah turnamen. Dalam sebuah turnamen selalu ada tim yang bagus dan tim yang tidak terlalu kuat, tetapi tidak masalah, ucapnya. Mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut mengakui bahwa Korea Selatan memang tim yang kuat. Namun, Gerald Vandenberg dengan percaya diri mengatakan bahwa dia ingin membawa timnas U23 Indonesia menjadi juara grup. Menurutnya, Garuda Muda memang harus mengalahkan tim kuat untuk menjadi yang terbaik.
Untuk itu, alih-alih merasa ciut segrup dengan Korea Selatan, mantan pemain timnas Belanda tersebut justru antusias dan tak sabar bisa menghadapi mereka. Van den Burg memastikan bahwa tim akan menjalani persiapan secara maksimal agar bisa menjadi juara grup dan lolos ke Piala Asia U23 2026 yang bakal bergulir di Arab Saudi pada Januari mendatang. Korea Selatan salah satu tim yang kuat, kami tahu itu, jelas Van den Burg. Tetapi jujur saja kami ingin juara, kami harus mengalahkan tim-tim kuat. Saya sangat antusias menghadapi mereka karena Korea Selatan adalah tim yang kuat, tuturnya. Saya yakin ini menjadi bukti bahwa kita sudah berada di level itu dan kami akan berusaha maksimal, pungkasnya. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Eliano Reijnders batal tampil. Pesan menyentuhnya bikin fans timnas Indonesia terharu. Elianoi harus menunda aksinya di lapangan saat lawan Cina dan Jepang. Lewat Instagram, Eliano kirim pesan tulus yang bikin ribuan fans terdiam. Terima kasih atas dukungannya, saya akan kembali lebih kuat. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Bintang tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia, Eliano Reijnders batal memperkuat Garuda untuk 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tak bisa bermain untuk Timnas Indonesia, Eliano menegaskan tetap mendukung dan mendoakan agar Garuda bisa merebut kemenangan atas Cina dan Jepang. 1. Batal perkuat Timnas Indonesia. Eliano Reijnders tak bisa membela Timnas Indonesia dalam 2 laga mendatang karena urusan keluarga. Pemain berusia 24 tahun itu harus mengawal sang istri menjelang kelahiran anaknya. Periode kelahiran anaknya diperkirakan akan terjadi saat Timnas Indonesia bermain di laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan bersua dengan Cina dalam kurung 5 Juni 2025 dan Jepang dalam kurung 10 Juni 2025. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert pun sudah memberi izin kepada Eliano. Juru taktik asal Belanda itu mengatakan keluarga adalah prioritas utama. Kami sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting dan penuh kebahagiaan ini. Keluarga adalah prioritas utama, ujar Kluivert dikutip dari laman Kita Garuda Jumat dalam kurung 30 Mei 2025. 2. Pesan dari Eliano Reijnders. Eliano pun berterima kasih atas pengertian dari tim kepelatihan skuad Garuda. Adik Tijani Reijnders itu menegaskan akan memberi dukungan maksimal untuk Timnas Indonesia. Terima kasih atas pengertian dan dukungan dari seluruh pendukung sepak bola tanah air, ucap Eliano. Saya juga harap Timnas dapat memberikan hasil terbaik di pertandingan Juni mendatang, pungkasnya. Sementara itu, 2 pertandingan mendatang akan sangat krusial bagi Timnas Indonesia. Sebab 2 laga mendatang bisa menentukan nasib skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi. Saat ini Timnas Indonesia berada di urutan 4 klasemen grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Skuad Garuda masih berpeluang untuk lolos langsung atau melanjutkan perjuangan di putaran 4 kualifikasi. Diketahui 2 tim teratas di akhir klasemen berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026.
Timnas Jepang sudah memastikan 1 tiket lolos langsung. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan mereka di putaran 4 kualifikasi. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk. Wow, top Marco top. Sempat diragukan Mas Hilgers tiba-tiba muncul di TC Timnas Indonesia. Ketika banyak yang mengira Mas Hilgers tak akan bergabung karena cedera, justru kejutan terjadi di Bali. Bek keturunan Belanda itu muncul di pemusatan latihan Timnas Indonesia. Publik langsung heboh dan bertanya, sudah pulih total? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Kekuatan lini belakang Timnas Indonesia semakin solid. Bek tengah kelahiran Belanda, Mas Hilgers, resmi bergabung dalam pemusatan latihan TC Squad Garuda di Bali, Rabu 28.5.2025. Menjelang laga penting kontra Cina dan Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam unggahan Instastory akun resmi Timnas Indonesia, Hilgers terlihat sudah bergabung dan menyapa beberapa rekan barunya seperti Stefano Lillipali, Dean James, dan Joey Pelupessy. Kedatangannya disambut hangat dan langsung meningkatkan kedalaman skuad, khususnya di lini pertahanan. Sempat diragukan karena cedera yang membuatnya absen pada laga playoff Liga Belanda melawan NEC Nijmegen, pemain FC Twente itu kini dinyatakan pulih. Bahkan Mas Hilgers sudah kembali merumput saat timnya menghadapi AZ Alkmaar pada laga final playoff Eredivisie. Dalam laga yang berlangsung Minggu dalam kurung 25 Mei 2025, ia tampil selama 76 menit, membuktikan kondisinya telah cukup bugar untuk membela merah putih. Hingga Rabu malam, jumlah pemain yang sudah hadir di Bali berjumlah 26 dari total 32 nama yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert. Sebelumnya, 3 pemain diaspora lainnya yakni Justin Hubner, Calvin Verdonk, dan Beckham Putra juga sudah lebih dulu bergabung. Meski demikian, masih ada 6 pemain yang belum terlihat di sesi latihan, yakni Jay Itzes, Kevin Dix, Maarten Paes, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Eliano Reijnders. Keenamnya dijadwalkan segera merapat usai menyelesaikan agenda bersama klub masing-masing di Eropa. TC Timnas Indonesia di Bali sudah berlangsung sejak Senin dalam kurung 26/5 dan direncanakan berakhir Sabtu dalam kurung 31 Mei 2025. Setelah itu, tim akan terbang ke Jakarta untuk melakukan persiapan terakhir menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK pada 5 Juni 2025. Pertandingan ini disebut-sebut sebagai salah satu titik krusial dalam perjuangan timnas menuju ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya kemenangan yang bisa memastikan posisi Indonesia tetap bersaing di grup maut bersama Jepang dan Cina. Dengan kehadiran Hilgers, Patrick Kluivert kini punya banyak pilihan untuk sektor bek tengah. Mulai dari kombinasi pemain diaspora dan lokal, rotasi dan formasi akan sangat bergantung pada gaya bermain yang diusung Kluivert, yang kabarnya mulai menguji skema 3 back sejajar seperti yang ia terapkan di awal-awal latihan. Menariknya, dari seluruh skuad saat ini, Beckham Putra menjadi satu-satunya pemain Persib Bandung yang lolos ke TC di Bali. Ia baru dipanggil menggantikan Septian Satria Bagaskara yang mengalami cedera. Meski baru bergabung, Beckham tampil percaya diri dan disebut cocok dengan ritme permainan cepat yang diinginkan Kluivert.
is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.